1. Bos Bappenas, hanya 1 dari 10 orang di Indonesia yang merasakan kemakmuran, apa solusinya? 2. Strategi Prabowo atasi tantangan pembangunan saat populasi RI 286 juta. 3. Sacrudin Tangerang, Quality Focus in Population Development for Indonesia's Future. 4. Indonesia kini capai 286,6 juta penduduk update 2025. 5. Indonesia Soaring Population, Growth Without Quality. 2025 Demographics, Economics. 1. Bos Bappenas, hanya 1 dari 10 orang di Indonesia yang merasakan kemakmuran, apa solusinya? Jakarta, CNN Indonesia. Perkembangan kemakmuran di Indonesia, menurut pemimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Rahmat Pambudi, baru dirasakan oleh segelintir orang saja. Hanya segelintir orang yang merasakan manfaat kemakmuran di negeri ini, ungkap Rahmat dalam acara peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025 hingga 2045 di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Jumat 11 Juli. Namun, di sini letak kontroversinya. Apakah ini artinya Indonesia telah gagal dalam meratakan kemakmuran? Hanya 1 dari 10 orang yang merasakan kemakmuran, sedangkan 9 lainnya masih berjuang mencari kehidupan yang lebih baik, tambahnya. Advertisement. Scroll to continue with content. Pembangunan Indonesia di masa mendatang, menurut Rahmat, tidak sekadar tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Anak buah dari Presiden Prabowo Subianto ini menekankan pentingnya pertumbuhan berkualitas tinggi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial. Rahmat juga mengambil kutipan dari Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, yang mengatakan bahwa tujuan utama Indonesia merdeka adalah membahagiakan rakyatnya. Menurutnya, kesejahteraan saja tidak cukup. Kesejahteraan belum tentu berarti bahagia. Sementara bahagia juga belum tentu sejahtera. Namun, mereka yang bahagia biasanya mampu menyelesaikan banyak hal. Pembangunan pendudukan harus terus mendorong kesejahteraan yang inklusif, merata, dan tidak meninggalkan siapapun, paparnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi menghilangkan ketimpangan jauh lebih penting lagi. Tujuan pembangunan Indonesia bukan hanya untuk yang makmur, bukan hanya untuk yang sejahtera, atau bahagia, tetapi untuk keadilan terlebih dahulu, baru kemudian makmur, tegas Rahmat. Tidak ketinggalan, Bappenas juga mendorong peran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Wihaji, dalam upaya ini. Wihaji, menurut Rahmat, bukan hanya bertugas mengontrol populasi Indonesia. Ia mengajak Wihaji untuk ikut memakmurkan rakyat Indonesia dan memperlakukan mereka dengan adil. Wihaji kemudian membahas pentingnya Desain Besar Pembangunan Kependudukan, DBPK, 2025 hingga 2045 sebagai panduan. Ia menyebut ada 3 pilar utama yang berkaitan dengan kependudukan, pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, dan inklusi sosial, serta penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Desain besar ini dibuat oleh Profesor Rahmat, dan saya yang membuat peta jalannya. Rencana aksinya kami kerjakan bersama. Saya selalu mengatakan, semua program tanpa monitoring dan evaluasi pasti akan gagal. Maka, monitoring dan evaluasi menjadi kekuatan yang akan menghasilkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, IPBK, tutur Wihaji. Seandainya kita berubah perilaku, segera. Ketika kita berada di Singapura, semua orang patuh dan bisa. Itulah yang namanya perilaku. Di negara maju hari ini, seperti Singapura, kita membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Tapi ketika di Indonesia, apakah perilaku kita sama? Tambahnya. Gambas, video CNN. 2 Strategi Prabowo atasi tantangan pembangunan saat populasi RI 286 juta. Jumlah penduduk Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan sebuah fenomena yang tak dapat diabaikan karena memiliki dampak besar terhadap pembangunan nasional. Hingga paruh pertama tahun 2025, total penduduk Indonesia mencapai sekitar 286,7 juta jiwa, meningkat sekitar 1,7 juta orang dibandingkan dengan akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa setiap tahun, jumlah warga negara kita terus bertambah, menimbulkan berbagai tantangan dan peluang untuk pembangunan ke depan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa tren pertumbuhan penduduk ini berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, terutama jika akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak merata. Oleh karena itu,
Pembangunan yang berfokus pada pengelolaan kependudukan harus dipandang sebagai sebuah isu strategis yang melintasi berbagai sektor pembangunan. Ketimpangan dalam akses layanan dasar berisiko memperlebar disparitas sosial dan ekonomi di masyarakat, sehingga pembangunan yang berorientasi pengelolaan kependudukan harus menjadi fokus strategis lintas sektor, ujar Rahmat saat peluncuran dokumen Desain Besar Pembangunan Kependudukan, DBPK, 2025 hingga 2045 pada hari Jumat, 11 Juli 2025. Selain itu, Rahmat menambahkan bahwa DBPK dirancang secara fleksibel dan relevan untuk menjawab tren global yang sedang berkembang sekaligus menyesuaikan kondisi nasional. Dokumen ini diharapkan menjadi pondasi awal yang kuat dalam menyelaraskan berbagai program pembangunan kependudukan ke depannya, sehingga bisa lebih efektif dan terintegrasi. DBPK merupakan dokumen strategis jangka panjang yang dirancang secara menyeluruh dan holistik. Tidak hanya menyelaraskan kebijakan kependudukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPN, tetapi juga menjadi acuan utama dalam menyusun strategi nasional, indikator keberhasilan, dan kerangka kerja koordinasi lintas sektor, jelas Rahmat. Seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, diminta untuk memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar utama dalam menyusun dan merancang program pembangunan nasional. Dengan data yang akurat dan terperinci, pemerintah dapat lebih mudah merencanakan kebutuhan dasar rakyat, mulai dari pasokan pangan, pembangunan fasilitas pendidikan, hingga pelayanan kesehatan seperti pembangunan puskesmas dan rumah sakit. Dengan data kependudukan yang tepat, kita bisa menentukan berapa banyak kebutuhan bahan pokok kita, berapa sekolah yang harus dibangun, berapa fasilitas kesehatan yang perlu dikembangkan, dan layanan lain yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara kita. Hal ini hanya bisa tercapai jika kita memiliki data kependudukan yang akurat dan lengkap, ungkap Rahmat. Mengenai potensi bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Pratikno, menyatakan bahwa kondisi ini harus dimanfaatkan sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan. Bonus demografi bisa menjadi sebuah berkah, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Kita saat ini berada di puncak bonus demografi, yang seharusnya bisa menjadi anugerah besar, tetapi jika tidak diatur dan direncanakan dengan matang, bisa berbalik menjadi problem besar. Tugas kita adalah mengubah bonus ini menjadi keuntungan nyata untuk pembangunan, katanya. Selain dari segi ekonomi, Pratikno juga menekankan pentingnya memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah aspek yang tidak kalah penting, terutama terkait dengan distribusi penduduk dan upaya melestarikan ekosistem alam. Keberlanjutan lingkungan menjadi hal yang sangat krusial. Di tengah pertumbuhan penduduk, kita harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam, agar ekosistem tetap lestari dan mendukung kehidupan generasi mendatang, ujarnya. Nah, di tengah segala tantangan dan peluang ini, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Indonesia mampu mengelola pertumbuhan penduduk dan bonus demografi ini secara optimal agar benar-benar menjadi berkah dan bukan malah menjadi sumber masalah di masa depan? Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi yang saat ini dijalankan sudah cukup efektif? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar, karena perdebatan dan diskusi konstruktif adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. 3. Sacrudin Tangerang, Quality Focus in Population Development for Indonesia's Future. The launch of the Grand Design for Population Development, DBPK, has sparked a significant conversation about the future of Indonesia, particularly in the context of human resource development. The Mayor of Tangerang, Haji Sacrudin, has made it clear that the city is committed to nurturing exceptional human resources as a strategic step towards achieving the vision of Indonesia Emas 2045, or Golden Indonesia by 2045. This commitment was articulated during the recent event for the DBPK, organized by the National Development Planning Agency, Bappenas, of Indonesia on Friday, July 11, 2025. In his address, Mayor Sacrudin emphasized that population development is not merely about increasing numbers. It fundamentally concerns the quality of the Indonesian people who will lead the nation into the future. The quality of human resources is crucial. Given that Tangerang is a region characterized by its diverse and dynamic population, we need a development approach that directly addresses the needs of our community. It is essential that our population grows not just in quantity but also in quality, he stated. He further explained that the Tangerang City government has prioritized strategic population issues within its regional development plans. These priorities include reducing stunting rates, enhancing access to quality education, strengthening healthcare services, and empowering community-based family economies. We will align the substance of the DBPK with our local policies.
This includes preparing the youth of Tangerang to be ready for the demographic bonus and global challenges with adaptive and competitive skills, he elaborated. Moreover, Mayor Sachrudin highlighted the importance of collaboration between the central and local governments to successfully implement the national development agenda. He expressed that Tangerang is ready to be an integral part of the collective movement to realize the vision of Indonesia Emas 2045. We are continuously synergizing with the central government to ensure that local population policies are aligned and have a tangible impact on our community, he concluded. But here is where it gets controversial. Are we truly focusing enough on quality over quantity in our population policies? This is a critical question that invites discussion. What do you think? Are the current strategies sufficient to prepare our future generations for the challenges ahead? Share your thoughts in the comments. 4. Indonesia kini capai 286,6 juta penduduk update 2025. Apakah Anda tahu bahwa populasi Indonesia baru saja mencapai angka yang mengejutkan? Ya, jumlah penduduk kita kini telah melonjak menjadi 286,6 juta jiwa pada semester pertama tahun 2025. Namun, tahukah Anda bahwa di balik angka ini tersembunyi fakta menarik yang mungkin jarang terpikirkan? Misalnya, ketimpangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang mencapai 2,6 juta jiwa. Dan ini hanyalah permulaan dari cerita yang lebih besar. Tapi, disinilah bagian yang paling menarik. Bagaimana pemerintah merespons lonjakan populasi ini? Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, peningkatan penduduk Indonesia mencapai sekitar 1,7 juta jiwa sejak semester kedua tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Dukcapil, Teguh Setiabudi, dalam acara peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan, DBPK, 2025 hingga 2045 pada Jumat, 11 Juli 2025. Acara ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk merencanakan masa depan pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Tapi, disinilah bagian yang kontroversial meskipun jumlah penduduk terus meningkat, ketimpangan akses layanan dasar masih menjadi tantangan besar. Bayangkan, dengan populasi yang begitu besar, bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya? Menteri PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menekankan bahwa data kependudukan yang akurat adalah kunci utama. Dengan data yang baik, pemerintah dapat merencanakan pembangunan dengan lebih efektif, mulai dari kebutuhan pangan hingga pembangunan sekolah dan puskesmas. Dan ini adalah bagian yang sering terlewatkan. Rahmat juga menyoroti 3 pilar utama dalam pengelolaan data kependudukan, yaitu kualitas, kuantitas, dan persebaran. Menurutnya, hanya dengan ketiga elemen ini, pemerataan kebutuhan penduduk dapat terpenuhi secara lebih cepat dan merata. Menariknya, Indonesia pernah mendapatkan pengakuan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, atas keberhasilan pembangunan penduduknya. Namun, apakah kita masih bisa mempertahankan prestasi ini di tengah tantangan yang semakin kompleks? Pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama. Apakah lonjakan populasi ini menjadi peluang atau justru ancaman bagi pembangunan Indonesia? Bagaimana menurut Anda? Mari berdiskusi di kolom komentar. 5. Indonesia Soaring Population, Growth Without Quality. 2025 Demographics, Economics. The rapid population growth lacks accompanying quality improvements. As of January to June 2025, Indonesia's population has surged by 1.7 million, reaching a total of 2.867 million individuals. According to the Central Statistics Agency, BPS, this increase translates to a population growth rate of 1,09% as of June 2025. While this growth rate shows a slight decline compared to the 1,11% recorded in 2024, it remains significantly higher than the global population growth rate, which is projected to be only 0,89% this year. Senior economist Didik Junaidi Rajbini from the Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, views this population increase positively. He asserts, this growth should not be seen as a burden. Instead, it presents an opportunity to harness human resources, SDM, that need to be optimized. Therefore, we should encourage economic growth. But here is where it gets controversial. Is really increasing the population enough to drive economic progress? Many experts argue that without a corresponding enhancement in education, healthcare, and job opportunities, a growing population could lead to more challenges than benefits. What do you think? Is population growth a boon or a burden for Indonesia? Share your thoughts in the comments below.